Good morning everybody everywhere. Jumpa maning dengan 7R. Kali ini yang akan kita bahas yaitu dinamika rotasi, yaitu tentang torsi atau momen gaya. Ya, ini materi fisika kelas 11. Oke everybody, kita lanjut. Ya, saya kecilkan dulu ya everybody. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian torsi atau momen gaya. Jadi momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyebabkan benda berotasi. Jadi besaran yang menyebabkan benda berotasi atau bergerak melingkar itu namanya momen gaya atau torsi. Coba perhatikan gambar berikut. Ada sebuah batang diberi gaya F. Nah, benda ini atau batang ini akan bergerak berotasi. Itu namakan momen gaya ya. Itu dia bergerak berotasi karena pengaruh oleh gaya. Itu disebut dengan momen gaya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi everybody, kita langsung saja ke matematisnya. Ya. Jadi secara matematis dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya ada sebuah batang AB ya dengan panjang D ya, di sisi atau di titik B beri gaya sebesar F, maka berapa momen gayanya atau torsinya? Itu bisa dilihat seperti ini. Jadi torsi atau momen gayanya itu adalah besarnya gaya dikali dengan panjangnya D atau panjang AB yang sebagai lengan gaya. Jadi pusat rotasi berada pada titik A. Ini kalau gayanya tegak lurus. Nah, bagaimana kalau dia membentuk sudut alfa, misalnya sebesar alfa. Nah, kita pasang saja di sini titik C. Berapa torsinya atau momen gayanya? Itu bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi torsinya adalah atau momen gayanya F dikali panjang AC dikali sin alfa. Ya, sinus sudut alfa yang dibentuk arah gaya dengan lengan gaya. Itu. Terus bagaimana kalau gayanya berada pada pusat rotasi yaitu pada titik A? Nah, ini torsinya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena lengan gayanya sama dengan 0. Dia berada pada pusat rotasi. Seberapapun gaya yang diberikan pada pusat rotasi, maka benda itu tidak akan berotasi. Misalnya, kita ingin membuka pintu, kita sorong engselnya, mana mungkin dia mau berotasi? Karena itulah pusat rotasinya. Sehingga torsinya sama dengan 0. Ya. Jadi kesimpulannya, besarnya torsi sebanding dengan lengan gaya D dan besar gaya yang bekerja. Jadi momen gaya atau torsi terhadap suatu poros didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dan lengan gaya D. Sehingga dapat dituliskan persamaannya torsi sama dengan F kali D atau torsi sama dengan F kali D kali sin alfa. Itu kalau membentuk sudut ya. Dengan torsi itu momen gaya satuannya Newton meter, F itu gaya satuannya Newton, alfa itu antara vektor gaya F dan vektor posisi D. Untuk lebih jelas lagi, kita pelajari contoh soal. Ini ada contoh satu. Soalnya, besar momen gaya suatu benda adalah 20 Newton meter. Dan gaya yang digunakan adalah 5 Newton. Jika gaya tersebut tegak lurus terhadap lengan, maka berapakah besar lengan momen gaya tersebut? Ya, pembahasannya, penyelesaian. Ya, di soal kita ketahui ada sebuah batang dengan panjang D. Ini belum diketahui, ini yang dicari ya. Diberi gaya sebesar 5 Newton, ya, tegak lurus. Ya, 5 Newton tegak lurus. Berapa lengan gayanya? Ya, jadi diketahui torsinya itu 20 Newton meter. Gaya yang diberikan tuh 5 Newton tegak lurus. Nah, ditanyakan D. Jadi penyelesaiannya adalah kita tahu rumusnya, kalau dia tegak lurus, torsi sama dengan F kali D. Jadi torsinya 20, F-nya 5, D yang dicari. Jadi
D sama dengan 20/5 sama dengan 4 meter. Gampang kan everybody? Ya. Itu untuk contoh soal pertama. Coba kita contoh soal kedua. Ya, itu baru satu gaya. Ini ada 3 gaya yang bekerja pada satu batang. Sebatang plastik dipengaruhi 3 buah gaya sebagai berikut. Berapa besar momen gaya batang terhadap titik A? Jadi pusat rotasinya berada pada titik A. Ya, ada gaya FA, gaya FB, dan gaya FC. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, ya ini soal yang tadi diketahui FA itu 10 Newton, FB 20 Newton, FC itu 10 Newton. Nah, jarak antara A ke B 20 cm, B ke C 20 cm. FC membentuk sudut 30 derajat. Nah, berapa momen gayanya, momen gaya totalnya? Kita langsung saja cari satu persatu. Untuk di titik A, torsi titik A itu FA dikali dengan RA atau lengan gayanya pada titik A. Itu sama dengan 10 dikali 0 sama dengan 0. Kenapa RA nya 0? Karena dia berada pada pusat rotasi. Sekarang pada FB. Ya, FB kali RB. RB itu jarak antara A B. Ya, itu artinya lengan gayanya. Dia masih tegak lurus. Berarti 20 Newton dikali 0,2. Ini 0,2 ini 20 cm dirubah ke dalam meter. 20 cm dirubah ke meter itu dibagi 100 sehingga 0,2. 20 dikali 0,2 itu sama dengan 4 Newton meter. Itu untuk torsi pada titik B. Terus pada titik C. Nah, di sini membentuk sudut 30 derajat. Jadi torsi pada titik C adalah FC dikali RC atau panjangnya lengan gaya AC dikali dengan sin sudut alfa, yaitu 30 derajat. Berarti 10 dikali 0,4 dikali sin 30 derajat sama dengan FC nya 10 dikali 0,4 itu 4, sin 30 itu 1/2. 4 dikali 1/2 sama dengan 2 Newton meter. Jadi berapa torsi totalnya atau momen gaya totalnya? Itu torsi A ditambah torsi B ditambah torsi C sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 6 Newton meter. Gampang kan everybody? Tinggal kita kalikan saja. Fisika itu tidak susah, yang penting kita tahu, pasti gampang. Oke everybody? Sebagai bahan latihan supaya semakin lancar dan semakin pandai, ini ada soal latihan yang bisa everybody kerja-kerja di rumah. Besar momen gaya suatu benda adalah 30 Newton meter dan gaya yang digunakan adalah 10 Newton. Jika gaya tersebut tegak lurus terhadap lengan, maka berapakah besar lengan momen gaya tersebut? Gampang kan everybody? Kerjakan seperti contoh. Oke, itulah pembahasan tentang momen gaya atau torsi. Semoga bermanfaat dan kita semakin pandai, cerdas di dalam fisika, karena hidup itu penuh dengan fisika. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.